Al-Fakir diminta untuk memberikan atau menyampaikan tausiah ya oleh Bapak Dharma tentang kehidupan almarhum Bapak Haji Bustami bin Qasim selama hidup beliau sampai di akhir hidup beliau. Di situ diceritakan, dan saya sendiri pribadi sangat menjadi pelajaran buat diri sendiri, bisa menjadi tauladan yang baik bagi anak, cucu dan menantu. Karena berapa banyak orang tua belum bisa menjadi tauladan yang baik, tapi almarhum ini adalah salah satu contoh bagaimana almarhum Al-Maghfurlah Bapak Haji Bustami bin Qasim mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, mendidik menantunya. Apalagi almarhum adalah seorang TNI, tapi tegas untuk keluarganya untuk mendidik dengan akhlakul karimah. Supaya kenapa? Supaya anak-anak almarhum, cucu almarhum menjadi anak keturunan yang solihin dan solihat. Beliau ini mempunyai amalan sampai di akhir hayatnya ya Pak Dharma ya. Amalannya itu surah Ar-Rahman. Masya Allah. Kita aja belum tentu punya amalan yang seperti beliau. Coba kalau kita introspeksi diri kita, amalan apa yang akan kita bawa nanti ke alam barzah? Apakah bacaan Al-Quran kita yang istiqomah? Apakah amalan sodakoh kita? Apakah amalan ibadah sholat kita? Apakah kita di antara orang-orang yang ahli puasa sunnah? Ini kita harus introspeksi diri kita. Dan almarhum Al-Maghfurlah Bapak Haji Bustami adalah orang yang sangat penyayang, orang yang sangat pendiam, orang yang sangat penyabar. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, ini diam adalah salah satu sifat yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik-baik, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, auliyasmut, kita disuruh diam. Jangan banyak omong yang nggak bermanfaat. Jangan banyak bicara yang tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga orang lain. Almarhum Haji Bustami bin Qasim adalah orang yang sangat penyabar. Ini juga ada di Al-Quran, diterangkan oleh Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Mungkin almarhum sabar dalam penyakitnya. Mungkin selama hidup almarhum bersabar untuk mendidik anak-anak sampai dia punya cucu, ngalamin cucu sampai besar-besar cucu-cucunya. Dan tinggal bagaimana kita, apakah kita bisa seperti almarhum? Masya Allah, beliau insya Allah min ahlil khair, min ahlil jannah, orang yang sudah dijanjikan di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Hidupnya selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka kata Nabi, orang yang tidak pandai berbicara dengan hal yang baik-baik, kita disuruh diam Bapak Ibu. Kan ini mulut ini salah satu anggota tubuh kita yang tidak bertulang. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu bagaimana di seorang hamba bisa menjaga lisannya. Kita ngomong Bapak Ibu, kita nggak terasa apakah omongan kita nih nyakitin orang lain. Kita berbicara panjang lebar yang nggak ada manfaatnya. Apakah kita sudah mengintrospeksi diri omongan kita tadi? Apakah ada yang menyakiti orang lain? Apakah saudara kita? Tapi almarhum Bapak Haji Bustami bin Qasim ini
salah satu orang yang sangat pendiam ya Pak Dharma ya. Diam dalam arti bukan dia nggak mau banyak bicara, karena Nabi yang bilang sendiri, kalau nggak ada perkataan yang baik, nggak harus ada yang diomongin. Ya, kalau perlu omongin yang baik-baik aja, nasihat-nasihat yang baik, ya perkataan-perkataan yang baik, supaya apa? Supaya bisa dicontoh oleh anak dan menantu dan cucu-cucu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau adalah seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah. Jadi kehidupan seorang hamba kepada Tuhannya, Bapak Ibu nih, kita kan hidup nih, yang namanya hidup pasti bakalan mati. Namun bukan berarti nanti kita mati di alam barzah, cuman kita dari jasad ini pindah ruh kita di alam barzah itu Pak, kita alamnya udah beda, yaitu alam penantian yang disebut sambil menunggu datangnya waktu hari kiamat. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini ada tiga tingkatan. Kehidupan yang pertama, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu kehidupan yang mengandung pahala. Apa sih itu kehidupan yang mengandung pahala? Kehidupan yang mengandung pahala, seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang dititipkan ke dalam jasadnya, ruh nih yang masuk dalam tubuh kita. Ini seorang hamba tidak menyia-nyiakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Hidupnya selalu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyia-nyiakan umur yang sesingkat ini kita berpoya-poya, lalai terhadap perintah Allah, lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, apa yang dilarang oleh Allah kita buang jauh-jauh semaksimal mungkin, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah mengaji, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, jangan putuskan tali silaturahim. Almarhum ya selama sehatnya rajin bersilaturahim. Ini PR buat kita semua. Anak cucu semua ini menantu PR buat kita semua. Almarhum sering menyambung hubungan tali silaturahim terhadap saudaranya. Jangan putus ketika orang tua kita sudah tiada. Tunaikan tuh wasiat-wasiatnya. Sambung silaturahim teman-teman orang tua kita yang dulu pernah didatangi oleh almarhum. Jangan putus begitu saja. Dulu almarhum selama hidup sering silaturahim, datang ke sana kemari, ke rumah adik-adik beliau, ke rumah saudara-saudara beliau. Nah, kita ikutin tuh Bapak Ibu yang begitu. Jangan sampai putus ketika beliau sudah tiada. Ya, beliau dulu sering hadir bersilaturahim kepada saudara-saudaranya. Ketika beliau sudah tidak ada, kita tidak ada yang melanjutkan. Nah, ini adalah salah satu PR buat kita. Kita tunaikan. Itu adalah perintah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang bilang sendiri Bapak Ibu, jika orang tua kita telah tiada, udah nggak ada lagi hidup di dunia ini. Ya, kita hormati tuh teman-teman orang tua kita yang pernah didatangi oleh almarhum. Nyambung lagi tali silaturahimnya, tunaikan wasiat-wasiatnya. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kehidupan yang mengandung pahala. Jangan orang tua yang biasa dulu bersedekah, ya almarhum biasa bersedekah, tangannya ringan untuk bersedekah. Ada masjid yang butuh bantuan, ada majelis taklim, panti asuhan, musola. Man aroda birra walidayhi falyatasaddaq anhuma. Barang siapa seorang hamba yang ingin berbuat baik kepada bapak ibunya yang telah tiada,
Seorang anak yang ingin berbuat baik, yang ingin berbakti ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, falyatasaddaq anhuma, maka bersedekahlah kalian untuk keduanya. Oh Bapak Ibu, tetap kita masih bisa bakti walaupun orang tua kita sudah tiada. Fa inna shadaqata tasilu ilal mayyiti, maka sesungguhnya sedekah seorang anak yang diniatkan pahalanya untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, tasilu ilal mayyiti, pahalanya itu sampai kepada si mayit. Masya Allah. Wa yantafi'u bihima, dan pahala keduanya itu sangat bermanfaat. Bagi siapa? Bagi si mayit yang tadi meninggal dunia, orang tua kita. Bapak mau mewakafkan Al-Quran di masjid atau musola atau majlis taklim atau panti asuhan, diniatin nih pahala Al-Qurannya, bawa 20 Al-Quran Pak yang begini ya, nih saya niatkan Al-Quran ini pahalanya ketika dibaca untuk almarhum Bapak Haji Bustami bin Qasim atau almarhumah Ibunda, nyampe tuh Bapak Ibu pahalanya. Al-Quran yang kita wakafkan kepada masjid dan musola, selama dibaca, lampu yang kita kasih, AC yang kita kasih, Masya Allah, itu pahalanya terus mengalir. Masya Allah, tuh orang tua kita Pak di sana terus mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran siapa? Lantaran anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya yang sudah tiada. Terus Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga mengatakan kehidupan selainnya mengandung pahala, ada juga kehidupan seorang manusia yang mengandung dosa. Ini manusia dikasih kesempatan hidup yang tidak lama di dunia, tapi hidupnya selalu diisi dengan penuh kemaksiatan, selalu berbuat perbuatan yang durhaka, selalu berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selalu jauh dari Allah Ta'ala. Dikasih kesempatan umur yang panjang, badan sehat jasmani rohani. Ini badan kita Pak nanti Pak, semuanya Pak dari ujung rambut sampai ujung kaki bakalan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini kalau kita nggak hidup bermanfaat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Almarhum hidupnya sangat bermanfaat. Ya, pernah menjadi ketua ski air ya Pak Dharma ya. Terus juga menjadi anggota DPRD. Ini salah satu adalah amanah dari masyarakat yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Ada juga anak-anaknya yang melanjutkan ya Bapak ini, Pak Denny ya. Alhamdulillah. Ya, ini keluarga yang nggak takut sama air. Saya bilang kenapa? Air dilawan, ombak tuh dilawan sama dia. Kita ngeliat air, banjir aja udah Masya Allah. Air dilawan Pak, ombak. Ini salah satu ilmu yang Allah beri kepada almarhum. Ya, karena olahraga adalah salah satu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehat jasmani, rohani itu harus. Karena orang sehat itu untuk ibadah. Kalau kita sehat, nikmat ibadah itu lebih khusyuk. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan kehidupan yang mengandung dosa seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya jauh dari Allah Ta'ala. Dia mampu untuk melaksanakan ibadah sholat tapi nggak mau sholat. Dia mampu padahal untuk melaksanakan ibadah puasa tapi nggak mau puasa. Ya, bulan Ramadan padahal mampu Pak. Ya, sehat jasmani. Dia mampu, niatnya juga bisa, tetapi dia memilih untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Ini kehidupan yang mengandung dosa. Nanti semua kehidupan di dunia ini ya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu untuk membaca Al-Quran. Kalau Pak Dharma Pak nih selalu ngikutin kajian saya nih, mohon maaf, ini Tahadus bin Nikmah. Setiap hari Ahad saya mengajar di Masjid Al-Maghfirah. Walaupun beliau bacanya belakangan tapi tetap baca. Suaranya paling tinggi beliau nih. Ya, baca barang 5 baris ya Pak Dharma ya. Habis itu saya bahas tajwidnya, bahas makharijul hurufnya. Alhamdulillah beliau sudah bisa membaca Al-Quran. Karena kenapa? Nabi kita sendiri yang perintahkan kita selaku umatnya
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Ini iqra'u dari kata qara'a yaqra'u, iqra', kata kerja fi'il amr yang artinya kata kerja perintah. Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk selalu senantiasa kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa sih kita disuruh baca Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat datang kepada seorang hamba yang selama hidupnya selalu membaca Al-Quran, dia akan menjadi syafaat, penolong bagi si hambanya tersebut. Nah, almarhum punya amalan bacaan surah Ar-Rahman. Masya Allah. Yakinlah bapak-bapak, ini surah Ar-Rahman menjadi penerang di dalam kuburnya almarhum Bapak Haji Bustami bin Qasim. Karena sudah janji Nabi Muhammad SAW. Didatangin Pak nih, yang dulu biasa baca Al-Muluk sebelum tidur, itu surah Al-Muluk Pak menjadi sinar cahaya dalam kuburnya. Siapa yang bisa ngasih penerang di dalam kubur kita nanti? Amal soleh kita, bacaan Al-Quran kita. Itu Nabi yang bilang sendiri. Nanti Al-Quran yang kita baca selama hidup dunia itu menjadi anwar, nur cahaya yang datang untuk menemani kita. Makanya Bapak jangan segan-segan deh, selama umur kita masih ada nih, dikasih kesempatan baca Al-Quran. Nyari, jangan sampai Bapak Ibu nggak baca Al-Quran, rugi kita. Sehari Bapak nggak baca Al-Quran, rugi. Dan yang terakhir kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kehidupan yang mengandung hisab. Semua nih Bapak Ibu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sementara Pak hidup di dunia ini nggak ada yang lama, nggak ada yang lama. Kita kan minta sama Allah nih hidup kita berkah, betul gak Pak Dharma? Itu yang kita cari. Dan nanti di akhir hidup kita, kita minta pada Allah, inti kehidupan kita semua ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan yakinlah bahwa almarhum mempunyai amalan surah Ar-Rahman. Ini yang menjadi teman beliau almarhum di dalam kuburnya. Amin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup dengan doa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap anak keturunan Adam meninggal dunia, terputuslah semua. 3 yang enggak terputus dibawa sampai mati. Apa yang pertama kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedekah jariyah. Nih Bapak Ibu, yang enggak putus sampai kita di alam barzakh. Sedekah kita selama hidup, kita mampu untuk berbuat baik terhadap sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi yang enggak putus 3 ketika kita mati. Yang pertama sedekah jariyah, itu yang terus mengalir pahalanya. Kita wakafin Al-Quran, kita wakafin apa? Pokoknya yang baik-baik dah untuk di dalam dakwah agama Islam. Itu selama Al-Quran dibaca sama orang yang datang ke masjid, karpet selama dipakai untuk beribadah, sholat di masjid, apalagi AC kita taruh di masjid selama dipakai, itu pahalanya ngalir. Walaupun cuma kipas angin Pak yang cuma muter doang, kita taruh di masjid, mungkin itu masjid panas nggak ada pendingin, kita taruh kipas angin, selama kipas angin itu dipakai, jadi pahala yang mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, yang nggak putus ketika kita mati, ilmu yang manfaat. Yang terakhir, yang tidak terputus ketika anak cucu Adam, awaladin soleh yad'u lah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika sudah tiada. Minimal di dalam sholat kita Pak, kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau di dalam sujud kita yang terakhir, itu Pak sempetin tuh Pak. Makanya itu dianjurkan ketika ada setelah adzan tuh Pak, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Jangan langsung kita usap muka Pak. Di situ kesempatan emas
kita berdoa buat orang tua kita tambahin tuh Pak, Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika ini anak dulu punya dosa terhadap orang tuanya, ini dosa anak bakalan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, meskipun nih orang tua udah ada di alam kubur. Nih Pak, saya kasih tahu nih ilmunya. Ya, setelah azan Pak itu sempetin tuh baca Robbil firli. Saya yakin Bapak Ibu udah hafal nih doa. Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, inilah mungkin Mau'izatul Hasanah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Lebih-lebih ini nasihat untuk diri Al-Fakir sendiri dan untuk kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada almarhum dan almarhumah, senantiasa anak cucunya mendoakan untuk almarhum dan almarhumah. Minimal di dalam salat kita, di dalam sujud kita terakhir kita membaca Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai dalam sehari kita tidak mendoakan kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita masih ada, bapak masih hidup di dunia, kita minta sama Allah supaya orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Sehat dalam arti untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal musannifina fil malaikatil muqarrabin thumma ila ruhi khususan almarhum al-maghfurlah Haji Bustami bin Kasim ij'alhu ya Allah min ibadikal maghfurin wa thumma ila ruhi khususan almarhumah Ibu Haja Andi Sabu binti Abdullah Sabu ij'alha ya Allah min ibadikal maghfurat thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat anna Allah yataghashahum min rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yarfa'u maqamahum ila a'lal 'iliyyin bi jiwarin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah syai'ul ilaihumul Fatihah.